Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan desain skripsi kami, yaitu pengaruh arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham Jaya Perkasa terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nama-nama anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri Emaria Febi Monica dan rekan saya Yulita Desi. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini: bagian A, latar belakang penelitian; B, permasalahan; C, tujuan dan manfaat penelitian; D, kerangka teori; E, hipotesis; dan yang terakhir adalah metode penelitian. A, latar belakang penelitian. Setiap perusahaan memiliki kemampuan tersendiri dalam membangun dan mengembangkan usahanya. Perusahaan dapat dinilai melalui kemampuan menghasilkan laba, mempertahankan nilai investasi, dan kemampuan perusahaan dalam mengatasi pengeluaran perusahaan yang dinilai dari kinerja laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan arus kas merupakan komponen yang ada dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas bersih yang terjadi dalam perusahaan dan dilaporkan dalam suatu periode tertentu untuk menunjukkan perubahan kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laba akuntansi merupakan hasil perbandingan antara pendapatan dan beban atau selisih antara pendapatan dan beban yang berdasarkan pada prinsip realisasi atau aturan yang memadai. Saham merupakan komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar modal dengan tingkat risiko paling tinggi. Dikatakan demikian karena risiko yang muncul akibat ketidakpastian return yang diperoleh investor. Karena memang sifat saham di mana nilai return yang diperoleh berdasarkan residual claim, artinya besar return bergantung pada tingkat laba yang dihasilkan. B, permasalahan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh arus kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. C, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, untuk mengetahui kas operasi dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap bahwa penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain: manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan, mengetahui lebih dalam tentang analisis laporan keuangan dan penentuan return saham. Manfaat bagi pembaca diharapkan dapat membantu atau meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan return saham dan membantu pembaca dalam mencari tahu lebih jelas lagi tentang penelitian yang membahas return saham. Baik, selanjutnya yaitu kerangka teori. Menurut Jagianto 2014-263 menyatakan bahwa return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi atau return ekspektasian. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi, yang dihitung berdasarkan data histori. Sedangkan return ekspektasian adalah return yang diharapkan anak diperoleh investor di masa mendatang. Jadi return ekspektasian sifatnya belum terjadi. Laporan arus kas merupakan komponen yang ada dalam laporan suatu perusahaan. Laporan arus kas merupakan laporan yang berisikan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan kas bersih yang terjadi dalam perusahaan dan dilaporkan dalam suatu periode tertentu untuk menunjukkan perubahan kas
yang berasal dari aktiva operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 2, kas didefinisikan sebagai kas terdiri dari saldo kas cash on hand dan rekening giro. Dalam Statement of Financial Accounting Standard nomor 95 PASB menyatakan bahwa satu laporan arus kas harus menjelaskan selisih yang terjadi antara saldo awal dan saldo akhir serta setara kas. Menurut KSO 2007-173 menyatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow statement melapor arus kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, dengan kata lain dari mana kas berasal dan bagaimana dikeluarkan. Arus kas operasi adalah arus kas yang berada di aktivitas operasi, terutama diperoleh dari aktivitas penghasilan utama, pendapatan perusahaan, dan aktivitas lain yang merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Yang hipotesis. Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, arus kas operasi berpengaruh positif terhadap retur saham perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, laba akuntansi berpengaruh positif terhadap retur saham perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, arus kas operasi dan laba akuntansi berpengaruh positif secara simultan terhadap retur saham perusahaan Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang F, metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah suatu model penelitian yang ditunjukkan untuk mengembangkan fenomena-fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Dan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan data numerik yang diolah menggunakan metode statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah populasi yang terdaftar dalam Indeks Jaya Perkasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menurut data pada website www.idek.co.id. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Four-Phase Sampling.